Oke, Bapak Ibu, eh, nanti kita lanjutkan untuk statistika deskriptif. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berdiskusi. Jadi memang kalau membahas statistika deskriptif, UJT, korelasi dan regresi itu tidak akan cukup hanya dengan hanya dengan beberapa hari, apalagi hanya beberapa jam. Tapi setidaknya mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini Bapak Ibu dapat gambaran bahwa sebenarnya baik statistika deskriptif maupun UJT itu sebenarnya memiliki kekuatan masing-masing untuk menggambarkan atau untuk memperlihatkan data-data yang kita miliki. Nah, di sini sekarang saya akan masuk ke UJT. Nah, UJT ini sebenarnya sudah masuk ke statistika inferensial. Nah, kenapa? Karena dari UJT ini kita nanti akan yang kita perhatikan adalah cek. Ya Pak, kayaknya tadi ada masalah Pak. Ya maaf. Iya. Oke, saya lanjut. Pak. Nah, ini jadi pendahuluannya ini awalnya UJT ini memang ditemukan oleh W.S. Gosset tahun 1908. Ini dinamakan distribusi student karena waktu dipublikasikan Gosset menggunakan nama samaran student. Oke, ini sejarah singkatnya saja. Kemudian, nah apa sih fungsi dari UJT? Kenapa kita harus menggunakannya? Nah, fungsi dari UJT ini untuk menguji rata-rata suatu sampel. Jadi ketika kita bertemu dengan sampel, kadang kita ingin mengetahui bahwa apakah memang nilai sampel yang kita miliki rata-ratanya itu mendekati dari nilai rata-rata populasi. Jadi yang kita bahas di sini adalah data sampel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita punya data populasi, bagaimana? Apakah kita harus tetap menguji rata-rata populasi? Tidak usah. Jadi kita langsung aja lihatnya. Karena kita langsung tahu bahwa populasinya nilainya sekian. Jadi ngapain lagi kita menguji rata-rata populasinya? Nah, begitu nilai dua rata-rata populasi itu berbeda, maka itu sudah otomatis berbeda. Nah, kegunaan dari UJT ini kita bisa melihat bahwa dari data sampel kita bisa mengeneralisir ke data populasi karena memang kita sangat sulit untuk mendapatkan data populasi. Nah, salah satu kesulitannya ya sensus. Sensus sampai kemarin misalnya itu belum selesai. Saya nggak tahu apakah sensus penduduk sampai tanggal berapa nih. Tapi kemarin memang untuk yang online itu sudah selesai. Oke. Nah, salah satu fungsi yang lain adalah untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Jadi, yang harus digarisbawahi adalah data-data yang digunakan di sini adalah data-data menggunakan statistik ukuran pemusatan. Oke. Nah, spesifikasinya bagaimana kalau menggunakan UJT? Spesifikasinya adalah data yang kita miliki adalah data yang berskala ukur interval atau rasio. Kemudian data yang kita miliki ini berdistribusi normal. Oke, nah ini beratnya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi di sini, misalkan, ternyata Bapak Ibu, ya, Pak Sabi. Ya. Share screen-nya belum muncul, Pak. Oh, ya Allah. Kenapa saya nggak di... Maaf, Pak. Tunggu, Pak. Oh, tadi sempat mati soalnya ya. Oke.
Udah kelihatan ya, Pak? Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, saya lanjut. Jadi spesifikasinya untuk uji T ini datanya ini harus berskala ukur interval atau rasio. Jadi tadi kita sudah bahas ada dua jenis skala ukur. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kalau datanya itu tidak berskala ukur interval atau rasio? Artinya jangan pakai uji T, pakai teknik yang lain. Nah, salah satu teknik yang lain adalah teknik-teknik untuk non parametrik. Itu ada banyak. Oke, baik misalnya McNemar, terus apa? Pokoknya ada banyak untuk Cek, Pak. Cek. Pak Sabil. Pak Sabil. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin kondisi internet di narasumber kurang stabil. Kita tunggu lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya kondisi internetnya tiba-tiba bermasalah. Saya pakai jaringan ini dulu. Iya Pak, silakan Pak. Tadi sempat putus Pak. Oh iya Pak, maaf Pak. Iya, iya. Saya pakai jaringan yang baru dulu. Udah ini ya, saya share screen ulang. Oke, udah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya Pak, sudah Pak. Ya, nah saya lanjutkan di spesifikasi. Jadi untuk spesifikasi selanjutnya adalah data harus berdistribusi normal karena memang uji T ini dia awalnya dari sebaran normal. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah ukuran sampel ini kecil atau kurang dari 30. Tapi kalaupun juga lebih besar dari 30, maka nilai hasil uji T-nya akan mirip dengan uji Z-nya. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, jenis-jenis uji T. Nah, uji T ini ada beberapa jenis. Ada satu sampel dan dua sampel. Nah, di dua sampel ini ada dua jenis lagi, yaitu dua sampel berpasangan atau dependent atau paired sample t-test dan dua sampel bebas atau independent sample t-test. Apa perbedaannya? Nah, kalau misalnya dua sampel untuk paired t-test, itu adalah dua populasi yang sama. Dua sampel yang sama. Misalnya gini, Bapak Ibu ingin meneliti nilai matematika untuk kelas A sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Maka untuk membandingkan nilai rata-rata matematikanya, Bapak Ibu sebelumnya harus menguji dulu, bagaimana nilai nilai matematikanya kalau sebelum diberikan perlakuan. Oke, untuk cara tertentu misalnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu uji, kemudian Bapak Ibu berikan perlakuan, misalnya diberikan metode-metode cepat atau apa dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu tes lagi atau uji lagi dengan misalnya soal yang mirip. Nah, setelah Bapak Ibu uji, kemudian Bapak Ibu membandingkan nilai tersebut yang biasa namanya peer dan post, peer test dan post test. Nah, selanjutnya adalah ini dua sampel bebas. Nah, dua sampel bebas ini atau independent sample t-test ini membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan. Ya. Mohon izin Pak, ini ada yang bertanya apa setelah materi Bapak dijawab atau bisa dipotong Pak?
Oh, nggak tahu, silakan, tergantung kebijakannya Oh iya Pak. moderator. Iya, ini ada yang Kalau bertanya. misalnya, kalau ya ya, kalau Kalau misalnya di ini di apa, langsung saya dipotong, saya khawatirnya nggak nyampe nanti ininya, oh iya Pak, materinya. Atau silakan Pak. sekalian aja semua ya Pak ya? Iya Pak, silakan, silakan Pak. Ya, ya. Mohon maaf ya Pak. Nah, eh, Pak, silakan. ya, saya lanjutkan. Kemudian untuk dua sampel bebas ini membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Nah, misalnya yang tadi kita mau membandingkan nilai rata-rata matematika, tapi ini beda untuk kelas A dan kelas B. Oke, jadi kita akan membandingkan untuk kelas A dan kelas B. Kalau yang tadi yang Pirate sama-sama di kelas A, tapi ada perlakuannya. Oke, nah sedangkan untuk satu sampel yang ini tadi, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, biasanya nilai konstanta tertentu ini sudah kita ketahui dari awal. Nah, misalnya kayak tadi, kita ingin melihat apakah nilai rata-rata matematika kelas A ini mirip dengan nilai parameternya. Misalnya nilai parameternya misalnya 60 misalnya. Maka kita akan menguji nanti apakah nilai rata-rata yang nilai ujian yang baru ini akan berbeda atau tidak dengan nilai 60 tersebut. Seperti itu. Oke. Ini ini rumusnya untuk satu sampel. Ini UJT, ini nilai rata-ratanya, ini dikurang dengan nilai yang diketahui dibagi dengan S per akar N. N ini adalah jumlah dari sampelnya. Oke. Nah, kriteria ujinya ini untuk menggunakan T hitung, ini akan dibandingkan dengan T tabel. Sedangkan kalau kita menggunakan P value, kita akan membandingkan dengan alfa. Nah, yang harus diperhatikan adalah penentuan nilai alfa ini tergantung dengan kondisi dan penelitian masing-masing. Misalkan di misalnya bidang kesehatan atau misalnya di MIPA mungkin 5% atau mungkin 1% itu yang digunakan. Tapi kalau misalnya di bidang sosial atau ekonomi mungkin saja bisa menggunakan 10% atau ya tergantung dari referensi masing-masing. Oke. Nah, ini uji tes satu sampel, one sample t-test. Nah, ini langsung masuk ke contoh. Jadi ingin diketahui apakah rata-rata berat badan penduduk di desa A sama dengan 70 kg misalkan. Oke. Nah, ini datanya Bapak Ibu. Nah, hipotesis yang dibangun adalah ini mu sama dengan 70 atau dalam kata lain rata-rata berat badan di desa A sama dengan 70 kg. Artinya tidak ada perbedaan. Nah, ini bahasa lainnya adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata berat badan di desa A dengan nilai yang ditetapkan. Oke. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya atau lawannya, lawan dari hipotesis nolnya adalah mu tidak sama dengan 70 atau rata-rata berat badan di desa A tidak sama dengan 70 kg. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan rata-rata antara berat badan di desa A dengan nilai parameter yang ditetapkan. Oke. Ini sama yang seperti yang tadi, T hitung, P value. Nah, ini bentuk lain dari hipotesis uji T satu sampel. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir misalnya ini beda hipotesisnya karena memang untuk hipotesis sendiri itu ada beberapa jenis. Ada yang seperti ini yang sama dengan dan tidak sama dengan, ada uji sisi kiri dan ada uji sisi kanan. Oke. Nah, selanjutnya adalah uji T2 sampel. Uji T2 sampel ini untuk sampel saling bebas. Oke, jadi tadi yang saya jelaskan ada dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Maka di sini kita cari nih rata-rata untuk sampel 1, oke, dan rata-rata untuk sampel 2. Oke, kemudian ini untuk N1 ini adalah jumlah sampelnya untuk sampel 1 dan N2 ini untuk sampel 2 dan begitu seterusnya. Nah, ini fungsinya adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Kriteria ujinya sama. Nah, ini contohnya misalnya apakah rata-rata berat badan penduduk di desa A berbeda dengan rata-rata berat badan penduduk di desa B. Nah, ini sudah melibatkan dua sampel yang berbeda.
Nah, di mana populasinya adalah populasi untuk desa A dan populasi untuk desa B. Oke, jadi begitu kita selesai nanti kita uji, maka nanti akan kita tarik kesimpulan apakah memang terdapat perbedaan nilai rata-rata berat badan atau tidak di desa A dan desa B. Ini hipotesisnya sama mirip. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Setelah ini kita akan masuk ke softwarenya. Nah, mungkin setelah itu kita bisa tanya jawab ya. Nah, selanjutnya adalah dua sampel berpasangan atau dependent stratified pyrite sample t-test. Nah, ini rumusnya, ini X1 rata-rata yang pertama untuk pre-testnya, ini yang untuk post-testnya, kemudian Bapak Ibu selisihkan, kemudian ini untuk nilai S-nya, ini standar deviasi dan simpangan baku atau standar deviasi, kemudian ini untuk nilai R-nya ini adalah nilai korelasi antara dua sampel. Sama kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P-value lebih kecil dari alfa. Ini contohnya, apakah rata-rata berat badan penduduk di desa A berbeda setelah meminum obat pelangsing. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada perlakuannya. Jadi sebelum meminum obat pelangsing, penduduk di desa A ini dihitung dulu nih nilai atau berat badan untuk sampelnya. Kemudian setelah meminum obat pelangsing, dihitung lagi. Nah, misalnya setelah beberapa hari minum, misalnya 1 bulan, kemudian dihitung lagi. Nah, nanti dilihat apakah memang terjadi perubahan atau misalnya, apakah memang obat pelangsingnya ini efektif atau tidak digunakan untuk di desa A. Oke, ini untuk T hitungnya, T hitung dan P value-nya. Nah, bentuk lain hipotesis uji T berpasangan sama kayak tadi, ada sisi kiri dan sisi kanan. Oke, terima kasih. Sambil ini silakan moderator, saya buka dulu ininya. Tanya jawab ya Pak, atau ya. dulu Pak? Baik Pak, saya share screen, mohon izin untuk bertanya. Ya silakan Pak. Saya buka dulu Pak. Pertanyaan ini. Oh, udah mau azan ya di sana ya? Iya Pak. Pertanyaannya menggunakan aplikasi Slido Pak. Mungkin kita mulai dari yang bawah dulu. Pertanyaan share screen saya sudah muncul ya Pak? Ya. Mungkin dari sini dulu Pak, yang ini dari Irhamni Syarif dari Madura, Pamekasan. Ya, cara menghilangkan pencilan gimana ya Pak? Ya, jadi kalau cara menghilangkan pencilan yang tadi seperti saya jelaskan, sebenarnya tunggu ya, saya ini dulu saya komunikasikan aja dulu, nggak usah saya screen. Silakan, jadi Pak. Bisa Pak. Iya, tunggu. Nah, salah satu caranya sebenarnya kalau kami biasa pada saat analisis ya, selain langsung ke visualisasi, kami lihat dulu tabelnya di sini. Oke, kami lihat dulu tabelnya apakah memang ada data yang besar. Oke. Nah, ini saya belum masuk ke metode memang untuk mengukur pencilan karena memang itu satu pembahasan tersendiri. Saya nggak akan masuk ke sana. Oke, jadi kalau mungkin Bapak Ibu tertarik, nanti mungkin kita bisa buat lagi satu sesi di mana memang khusus membahas masalah pencilan, data yang robust seperti apa, terus pencilan berpengaruh itu seperti apa, pencilan yang tidak berpengaruh itu seperti apa, gitu. Jadi ada memang pencilan, tapi pencilannya itu tidak berpengaruh. Oke, tapi ada juga pencilan yang pencilannya itu berpengaruh, gitu. Nah, ini saya bahasnya yang simple aja dulu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu punya tabel
seperti ini sebenarnya bisa dicek di sini. Oh, yang mana sih data yang paling tinggi? Nah, data yang paling tinggi biasanya di nilai max. Nah, jadi bisa Bapak Ibu sama dengan max yang tadi, max dari nilai yang ini. Nah, kalau memang nilai max-nya ini jauh dari nilai setelah sebelum max, misalnya di sini ternyata langsung 70. Nah, misalnya di sini ternyata udah nggak ada nilai yang di bawahnya langsung nilai 80. Nah, Bapak Ibu kan bisa ngecek di sini. Nah, ternyata kalau di sini ada nilai 79, terus ada nilai 76. Nah, yang harus digarisbawahi adalah memang data pencilan itu tidak biasanya bukan cuma satu, bisa ada 2, 3 dan seterusnya. Apalagi data kita data besar atau data banyak. Nah, ini salah satu caranya. Nah, cara yang lain adalah dengan memvisualisasikan datanya. Ini saya pakai SPSS. Ya, jadi misalkan ini data UTS, saya cek misalnya ini menggunakan deskriptif statistik, ini kita bisa menggunakan, kita cek ppplot atau bisa juga ggplot, ini terserah. Oke, nah kita cek di sini, nah kita masukkan data UTS. Oke, nah sebenarnya di sini untuk kalau mau ditransformasi itu bisa juga langsung, tapi kita nggak akan ngebahas itu. Nah, kemudian setelah masuk di sini kita tinggal oke. Nah, tunggu dulu. Mana dia? Oh, ini. Nah, setelah itu kita langsung bisa lihat secara visualisasi. Jadi sebenarnya kalau secara visualisasi itu kalau kami itu lebih mudah untuk mengecek ada tidaknya data pencilan, atau bisa juga kalau bukan menggunakan ppplot atau scatterplot bisa juga sebenarnya menggunakan boxplot. Nah, kalau menggunakan ppplot yang ini Bapak Ibu silakan saja perhatikan data titik-titik ini bergerak di sekitar sebarannya. Kalau data pencilan maka bisa saja tiba-tiba ada data di sini, titik sini. Oke? Nah, titik inilah yang nanti kita akan hapus. Data yang berada di titik ini kita akan hapus. Atau bisa saja misalnya kumpulan data yang di sini, misalnya berada di sini semua. Tiba-tiba ada data yang mojok satu di sini. Atau beberapa data misalnya 2 atau 3, nggak sebanyak ini misalnya. Maka itulah data-data pencilan. Oke, nah data itulah yang bisa kita hapus. Seperti itu, Pak. Nah, itu cara paling mudah. Oke, jadi kalau itu, cara yang lainnya sebenarnya ya ada pembahasannya sendiri. Iya. Oke, Pak. Pencilan itu sama dengan outlier bukan ya? Ya, betul, Pak, betul. Iya. Jadi bahasa lainnya pencilan itu adalah outlier. Oke, Pak, pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana mengurutkan data yang sangat banyak? Karena jika ingin memasukkan data berkelompok, kita harus memasukkan rentang data satu per satu. Ya, jadi sebenarnya kalau yang pakai tadi software Excel dulu, nah, kan gunanya kita membuat range itu supaya datanya semakin sempit kan, karena kita mengelompokkan datanya. Nah, ada beberapa referensi bahwa skala yang bagus atau range data atau jumlah kelompok yang bagus itu berada di sekitar 5 sampai 20. 5 sampai 20 kelas. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya data Bapak Ibu masih berada di sekitar situ, ya semestinya masih lebih mudah gitu daripada Bapak Ibu harus menggunakan semua data langsung untuk melihat sebaran atau pengelompokan dari data. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Bapak Ibu kalau pakai Excel, kalau Bapak Ibu pakai Excel nggak usah diurutkan lagi sebenarnya. Tapi kalaupun juga mau diurutkan misalnya, oh Bapak Ibu tinggal klik di sini, kemudian di filter, Bapak Ibu tinggal sort aja dari A ke Z, misalnya dari yang kecil ke yang besar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ikuti aja langkah yang di sini. Nah, langkah di sini otomatis Bapak Ibu tetap akan menuliskan atau membuat ini enggak ke screen ya? Iya, Pak. Iya, maaf. Maaf. Saya baru sadar. Nah, jadi Bapak Ibu, kalaupun juga harus Bapak Ibu, oh saya mau tetap urutkan ya. Kalau pakai Excel sebenarnya lebih mudah. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, masuk ke sort and filter, tinggal klik sort A to Z, maka dia akan terurutkan dari yang kecil ke yang besar ini.
Dan ini untuk variabel yang lain akan mengikuti. Nah, itu pertama. Nah, kalaupun juga mau membuat range di Excel di sini, nah, Bapak Ibu memang harus tetap mengikuti alur ini. Karena memang Bapak Ibu menggunakan aturan Sturges. Nah, kalau aturan Sturges kan otomatis kita harus mengikuti rumusnya. Nah, beda halnya kalau Bapak Ibu punya referensi sendiri. Misalnya, oh, dari 1000 data, Bapak Ibu hanya mau membuat 5 kelompok data misalnya. 5 kelompok data, maka ya kalau punya referensi sendiri ya artinya mengikuti referensi tersebut seperti itu. Tapi memang apa yang tadi saya bilang bahwa jumlah kelas yang bagus itu berada di range 5 sampai 20. Seperti itu, Pak. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari ini kayaknya banyak banget. Iya, Pak. Apakah jumlah sampel mempengaruhi nilai signifikan UJT? Gimana, Pak? Oh, sebelumnya Pak ada pertanyaan. Mohon dijelaskan pengertian standar deviasi, varians, dan kegunaan keduanya. Ya, jadi tadi sebenarnya saya sudah sempat singgung bahwa standar deviasi itu untuk melihat penyebaran dari data-data asli kita terhadap rata-ratanya. Oke, jadi data yang bagus itu akan berada di sekitar rataannya. Itu data yang bagus. Nah, semakin besar nilai standar deviasi, maka akan semakin kurang bagus nilai rata-rata tersebut. Karena bisa saja nilai rata-rata itu tidak menggambarkan proses untuk keseluruhan data gitu. Itu standar deviasi. Nah, misalnya gambarannya seperti ini. Misalnya di sebuah perusahaan misalnya ternyata gaji atau pendapatan untuk masing-masing karyawan kan pasti berbeda-beda. Tapi kita berharap bahwa pendapatan untuk karyawan tersebut tidak jauh berbeda. Nah, sekarang masalahnya adalah ternyata standar deviasinya tinggi. Artinya apa? Pendapatan untuk setiap karyawan itu range-nya beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak banget, ada yang ini. Padahal sebenarnya fungsi atau kinerja masing-masing karyawan tersebut sama misalnya. Nah, disitulah salah satu gunanya standar deviasi. Artinya bisa saja kita bilang perusahaan tersebut milih-milih dalam memberikan gaji karena memang rataannya dan standar deviasinya sangat besar. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi boleh dikata semakin besar standar deviasi semakin buruk ya, Pak? Iya, betul. Ya. Betul. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah jumlah sampel mempengaruhi nilai signifikan pada uji T? Berapa jumlah sampel minimal untuk melakukan uji T? Ya, jadi kalau dikatakan apakah mempengaruhi jumlah sampel, pasti mempengaruhi karena semakin banyak sampelnya, pasti akan semakin mewakili populasinya atau semakin mendekati data yang sebenarnya. Nah, tapi otomatis kan jumlah sampel kita nggak bisa banyak banget karena itu hubungannya sama pengambilan data, kemudian hubungannya sama masalah biaya dan waktu. Nah, jadi otomatis dia akan dibatasi. Nah, kalau batas yang tadi sebenarnya cukup berada di sekitar 30 itu sudah cukup sebenarnya. Tapi memang untuk sampel kan biasanya kita bisa saja menggunakan 10, 20. Nah, kalau sudah lebih dari 30, nilai uji T-nya akan mirip dengan uji Z-nya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dibilang berapa batas minimumnya, sebenarnya kalau saya pikir kalau 1 sampai 5 itu sangat sedikit. Setidaknya di atas 5 jumlah sampel yang dikumpulkan. Nah, tapi memang lebih banyak sampel lebih bagus gitu. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Ini Pak ada yang bertanya, nanti PPT-nya bisa dibagi ya, Pak? Oh iya bisa. Oke. Tadi saya sudah share ke panitia bukan, Pak? Tadi ininya Pak, data latihan. Oh gitu. Sebenarnya tadi saya udah kirim, nanti saya kirim ulang. PPT dan datanya. Oke, Pak. Ini terkait uji hipotesis satu sisi pada SPSS. Gimana caranya, Pak? Gimana, Pak?
uji hipotesis satu sisi pada SPS. Oh iya, coba ya, bisa nggak ya? Saya juga belum pernah nyoba langsung. Jadi tadi saya belum lakukan uji T kalau pakai software SPSS. Jadi saya ini dulu ya Pak. Saya share dulu ya. Sebenarnya kalau uji hipotesis ya itu kaitannya sama kita saja yang menginterpretasikan dari nilai yang kita dapatkan, karena di situ kan T hitung langsung keluar T hitung dan P value-nya juga kan langsung keluar. Jadi T hitung dan P value tinggal kita bandingkan saja. Misalnya T hitung kita bandingkan sama T tabel. Misalnya kita mau pakai uji sisi kiri, artinya kalau nilainya dia di situ berapapun nilainya, kita akan bandingkan sama nilai negatif dari hasil dari T tabelnya. Kalau pakai T tabel banding T hitung. Tapi kalau kita pakai P value sebenarnya nggak usah, tinggal langsung saja. Oh, kita mau pakai uji sisi kiri 0,05. Berapa nilai P value-nya? Itu otomatis udah sama gitu. Jadi langsung saja kita menginterpretasikan bahwa misalnya nih saya analisis ini, saya buka file baru di Excel di SPSS. Kemudian ini saya pakai data yang pertama dulu. Ini berat badan desa A. Oke. Ini nah, selanjutnya saya akan menguji. Oke, saya cek dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau di sini sama dengan, artinya ini kan uji dua sisi. Artinya kita menganggap bahwa pokoknya kalau dia tidak signifikan, maka dia tidak sama nilai rata-rata berat badannya untuk di desa A tidak sama dengan nilai 70 kg. Oke? Nah, kalau di situ signifikan, kalau di situ tidak signifikan, maka ini kita tolak dong. Ini kita terima dong H0. Maka rata-rata berat badan di desa A sama dengan 70 kg. Tapi kalau hipotesis yang kirinya, ini kita kita menganggap dulu bahwa H0-nya ini bahwa nilai rata-ratanya itu sama dengan 70. Nah, kalau misalnya kita tolak H0, maka nilai rata-ratanya itu berada di bawah dari nilai 70. Oke? Nah, ini kita coba dulu. Kita anggap. Nah, ini kita analyze. Kemudian compare means, one sample t-test. Saya masukkan ini. Nah, ini test value-nya saya ganti jadi 70. Oke, ini option. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengubah confidence intervalnya, persentase dari P value-nya atau alfanya itu bisa ganti di sini. Oke, ini saya nggak ganti. Ini nggak usah. Oke, tinggal langsung kita oke. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini adalah nilai hasil dari t-test menggunakan one sample t-test. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Nilai di sini hasilnya dia nggak signifikan nih. Oke, signifikan 2 tail. Nah, ini kita menggunakan nilai nilai P value-nya langsung. Kita langsung menggunakan nilai P value dua arah. Nah, tapi kalau misalnya kita kita mau satu arah, maka di sini kita nggak bisa langsung gunain nih. Yang kita gunain nanti di sini nih, T hitung yang ini 1,698. Nanti kita bandingkan sama T tabel. Misalnya ini saya
Saya pakai ini aja, Excel aja. Saya pakai Excel. Ini saya masukkan di sini sama dengan saya cari nilai T-tabel untuk jumlah data. Ini jumlah datanya ada 20. Oke. Jumlah datanya ada 20. Saya mau cari nilai T-tabelnya. Oke. Terus sama dengan ini T inverse. Nah, ini T-inv Bapak Ibu pakai yang 2T. Oke, 2T. Oh, tunggu. Enggak. Pakai yang T-inv yang ini aja. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan 0,05. Nah, ini untuk sisi kirinya atau sisi kanan. Jadi nanti kalaupun sisi kiri ataupun sisi kanan, mestinya kalau sisi kiri maka nilai-nilainya ini kita negatifkan. Oke, kita negatifkan. Jadi ini titik koma, degree of freedom-nya itu 19 karena N kurang 1. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat T-tabel, itu lihat jangan 20, tapi 20 kurang 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan di sini nilainya minus 1,729. Oke, nah ini kita bandingkan sama T-tabel yang ini. Nah, ini kita negatifkan. Artinya apa? Nilai yang tadi, minus 1,7, itu berada di sebelah kiri. Ya, kebayang. Dia berada lebih di kiri daripada nilai yang ini. Nah, semestinya apa? Semestinya kalau kita uji yang sebelah kiri, maka nilai yang ini itu mestinya lebih ke kiri lagi, begitu kita negatifkan, dibandingkan nilai yang tadi, minus 1,7. Artinya kan kalau ini minus 1,698 nih. Ya, nah, kalau yang tadi itu minus 1,7, dia berada di kiri. Semestinya nilai T hitung yang kita dapatkan di sini, dia lebih kecil dibanding T tabelnya, karena dia ke kiri. Gitu. Kalau misalnya ke kanan, dia harus lebih besar. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak. Oke. Ini sampai jam berapa, Pak? Setelah pertanyaan ya, Pak. Ya, gimana, Pak? Setelah sesi tanya jawab ini ya, Pak. Oh iya, ya, oke. Ini banyak sekali pertanyaannya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Artinya banyak yang perhatiin. Kalaupun nanti tidak terselesaikan, Pak, karena waktu, mungkin nanti kita jawabnya di aplikasi Telegram. Ya. Kita sediakan grup Telegram bagi Bapak Ibu. Saya belum masuk ke Telegramnya ya, Pak? Oh iya, Pak. Mungkin nanti, Pak, setelah acara. Iya, siap, Pak. Iya. Baik, Pak. Mungkin ini pertanyaan kita cukupkan sampai 3. Maksudnya kita jawab 3 pertanyaan lagi, Pak. Ya. Sebelum kita akhiri. Karena korelasi sama regresi panjang pembahasannya, Pak. Oh iya, Pak. Ya, silakan, untuk analisis deskriptif yang terdiri dari nilai min, max, min, median, dan seterusnya, apakah wajib digunakan dalam skripsi, tesis? Mungkin ini curhat, Pak. Ya, sebenarnya itu tergantung apa yang ingin kita lihat. Nah, tapi memang kebanyakan skripsi atau tesis, gambaran awal yang akan dan harus kita tahu adalah, data yang kita miliki itu jumlah minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Itu hal yang paling standar gitu. Sebelum kita masuk ke analisis yang jauh lebih tinggi. Tapi kita jangan meremehkan statistika deskriptif, karena dari situ kita dapat gambaran awal bahwa ternyata misalnya minimum misalkan IQ atau nilai UTS. Minimum nilai UTS ternyata misalnya 40. Artinya ini tergolong sangat bodoh kah atau tergolong dia apa? Nah, jadi kita bisa tahu gambaran awal dari statistika deskriptif. Nah, sebelum kita mau analisis misalnya hubungan, korelasi, atau pengaruh, atau misalnya analisis klaster dan yang lain, sebelum masuk ke sana, semestinya kita dapat dulu gambaran-gambaran awal nilai-nilai yang tadi. Nah, kalaupun tidak mau menunjukkan itu, sebenarnya bisa saja kita menampilkan secara visualisasi. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan kedua sebelum kita akhiri, berapa syarat minimal sampel untuk uji T, Pak?
Tadi sudah ada sih sebenarnya. Kalau minimal sampel saya nggak ada referensi khusus, tapi kalau namanya sampel, kalau sebenarnya sampelnya bisa didapatkan, ya mungkin misalnya ini kita beranggapan bahwa susah banget ngumpulin sampel ini, 5 pun sebenarnya udah cukup. 5 pun udah cukup. Jangan kalau di bawahnya itu kita susah untuk merepresentasikan populasi. Kecuali kalau memang populasinya itu sedikit juga. Tapi kalau misalnya kita anggap populasi itu banyak, baru kita hanya mengumpulkan misalnya sedikit, misalnya 5, ya sangat jauh. Sedangkan kita tujuannya UJT ini kan statistika inferensia. Kita mau mengambil kesimpulan bahwa apakah rata-rata sampel yang kita miliki ini mirip sama rata-rata populasinya. Kalau datanya sedikit, bagaimana kita mau mengambil kesimpulan seperti itu? Dan otomatis akan sangat sulit untuk mendapat signifikansi. Kalaupun juga mendapatkan signifikansi, ya mungkin itu keberuntungan sih, karena mungkin mendapatkan data yang kebetulan bagus. Seperti itu. Ya, mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Berapa jumlah sampel minimum jika kita tidak tahu berapa banyak populasinya? Gimana Pak? Gimana? Berapa jumlah sampel minimum jika kita tidak tahu berapa banyak populasinya? Ini sebenarnya kaitannya dengan teknik pengambilan sampel. Jadi kalau di teknik pengambilan sampel kan dia terbagi jadi 2, probability sampling dan non-probability sampling. Kalau misalnya kita tahu jumlah populasinya, otomatis ya kita akan cenderung menggunakan probability sampling. Tapi kalau kita tidak tahu jumlah jumlah populasinya dan kita nggak punya frame dari populasi tersebut, ya otomatis kita kan pasti menggunakan non-probability. Nah, non-probability tidak punya batasan berapa jumlah sampel yang kita harus ambil, karena dia namanya non-probability. Nah, semakin banyak semakin bagus. Nah, tapi memang ada beberapa buku sosial, ini kaitannya buku sosial, bukan statistik. Oke, ada beberapa buku sosial yang mengatakan bahwa setidaknya di angka 100 kalau misalnya kita tidak tahu jumlah populasinya, tapi populasinya itu sangat banyak. Gitu. Tapi ya saya bisa kasih rekomendasi berapa jumlah sampel semestinya kalau kita nggak tahu populasinya. Tapi kalau kita tahu populasinya, Bapak Ibu silakan menggunakan teknik-teknik probability sampling. Di situ kan sudah ada teknik-tekniknya untuk mencari berapa jumlah sampel yang semestinya kita miliki kalau populasinya kita ketahui. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Mungkin untuk pertanyaan kita sudahi dulu. Silakan, terima kasih, Pak. Lanjut materinya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah selanjutnya Pak Hasan yang akan lanjutkan. Terima kasih Pak Moderator. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta BIMTEK, mohon izin sekitar 5 menit kita menunggu narasumber. Ya, karena tadi barusan dikabari kondisi internet beliau kurang stabil. Ya, tiba-tiba putus begitu Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Moderator, karena kayaknya jaringannya ini lagi bermasalah. Kalau masih ada yang pertanyaan, silakan aja dulu. Iya, baik Pak. Saya buka dulu aplikasinya.
Oh, ini nanti masuk di Telegram ya, Pak? Iya Pak, kebetulan kita ada grup Telegram untuk diskusi. Jadi kalau misalnya ada kendala dan dari Bapak bersedia untuk menjawab, mungkin Ya, nanti bisa. ya, jadi memang sebelumnya juga sebenarnya Pak, kalau dari kami Swan Statistik itu pernah membuat beberapa grup konsultasi statistik. Nah, tapi karena memang tidak tereksplor dengan baik, jadi itu kami tutup lagi gitu. Jadi Ya. kalau memang itu ada ya lebih bagus lagi. Jadi mungkin di situ nanti mungkin banyak pakar juga yang akan saling diskusi, bukan cuma dari Swan Statistik juga. Jadi kita bisa saling share gitu, Pak. Iya Pak. Baik Pak, saya bacakan lagi pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Dalam beberapa uji hipotesis, kadang ditemukan adanya ketidaknormalan data. Di uji T, dia dapat diterima. Di uji F atau uji Z ditolak. Apa masalahnya, Pak? Gimana, Pak? Saya ulangi ya, Pak. Ya, Dalam Pak. beberapa uji hipotesis, kadang ditemukan adanya ketidaknormalan data. Di uji T, dia dapat diterima. Di uji F atau uji Z ditolak. Kira-kira masalahnya apa, Pak? Ini sebenarnya kaitannya dengan analisis apa kira-kira? Jadi kalau uji di apa namanya di uji T itu kan kita nggak ada uji bersama atau uji F-nya. Nah, itu nggak ada. Jadi bisa saja yang dimaksud ini adalah regresi barangkali. Regresi. Nah, jadi kalau di regresi sebenarnya kalau ini saya nggak apa-apa saya ini sedikit materinya Pak Hasan. Jadi kalau di regresi memang pada saat kita sudah uji F untuk uji bersama di mana variabel-variabel bebasnya dianggap semuanya berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama, kemudian kita masuk ke uji T. Uji T ternyata signifikan. Ada beberapa variabel misalnya yang signifikan karena memang uji F-nya sudah signifikan. Maka selanjutnya kan yang kita lakukan adalah uji asumsi. Nah, salah satu uji asumsi klasik yang harus terpenuhi ketika kita menggunakan regresi berganda, menggunakan pendugaan maksimum likelihood atau OLS, maka salah satu asumsinya adalah normalitas. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, coba cek dua hal. Coba cek dua. Pertama, cek apa namanya yang tadi terdapat atau tidak data pencilan di residualnya. Kan kita bisa mengeluarkan nilai residual dari model. Nah, kalau terdapat data pencilannya, kita hapus saja baris yang memang terdapat data pencilan tersebut. Kita hapus baris satu baris gini. Nah, cari lagi. Jadi kalau menggunakan Minitab misalnya, itu langsung kelihatan kira-kira mana data pencilan yang berpengaruh. Nah, itulah yang mengganggu. Itu yang kita hapus. Kemudian kita modelkan kembali. Kita cek semua uji-ujinya. Kemudian kemudian kita cek lagi residualnya. Kalau dia sudah memenuhi, sudah stop. Tapi kalau dia tidak terpenuhi, lakukan lagi yang seperti itu. Nah, sebagai catatan, kalau data kita sedikit, otomatis itu akan sulit kita gunakan. Kalau data kita sedikit. Nah, otomatis kalau data kita sedikit, alternatif kedua yang kita lakukan. Alternatif kedua adalah melakukan transformasi. Tapi memang yang harus digarisbawahi pada saat kita melakukan transformasi data, jangan lupa untuk mengembalikan kembali nilainya setelah kita transformasi. Kan data yang sebenarnya yang kita transformasi. Nah, otomatis interpretasinya harus mirip sama data yang sebenarnya. Kita balikin lagi. Misalkan kita eksponensialkan datanya, artinya nanti kita logkan. Atau kita misalnya logkan dulu, nanti kita eksponensialkan. Itulah nilai hasil sebenarnya. Seperti itu. Itu kalau tetap kita mau menggunakan regresi berganda, menggunakan pendugaan OLS atau ordinary least square. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya, saya tidak mau stuck hanya dengan menggunakan model parametrik. Nah, Bapak Ibu punya pilihan, bisa ke partial least square atau PLS. Di situ sudah ada regresi TLS, di mana pendugaannya
itu tidak mengasumsikan sebarannya normal. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak, kalau memang tujuannya untuk melihat pengaruh, untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y, sebenarnya bisa menggunakan pendugaan atau teknik pendugaan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang hanya harus melihat model itu, artinya memang model pendugaan OLS atau maksimum likelihood itu lebih bagus. Seperti itu, karena memang dia asumsi-asumsinya kalau itu terpenuhi itu betul-betul bisa merepresentasikan si data populasi. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya mau melihat pengaruh, sebenarnya bisa menggunakan pendugaan lain yang tidak, asumsinya tidak ketat. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Ardianto. Pada uji T, jika hasil olah data H0 ditolak, apakah penelitian itu gagal? H0 ditolak. Iya. Artinya berhasil dong, Pak. Dan apakah kita buat laporan sesuai hasil dari H0 ditolak? Iya. Jadi kalau H0 ditolak, ya sebenarnya kita penelitiannya berhasil dong. Kan H0 itu tidak terdapat perbedaan, terdapat perbedaan. H0 ditolak artinya terdapat perbedaan. Tapi kalau H0 diterima, nah ini yang mungkin dimaksudkan, H0 diterima mungkin ya. Nah, jadi kalau H0 diterima, tunjukkan saja bahwa memang tidak terdapat perbedaan, karena tidak terdapat perbedaan itu termasuk temuan. Artinya memang bisa saja, pertama, sampel yang digunakan itu tidak representatif untuk dilakukan uji perbandingan. Itu pertama. Atau memang yang kedua, kalau artinya memang tidak terdapat perbedaan untuk kasus tersebut. Jadi kalau kami biasa di IPB, apapun yang kita dapatkan, mau misalnya pernah ada kasus analisis statistik itu menggunakan 20 variabel. Ternyata yang signifikan cuma satu variabel. Nah, karena pembimbingnya ngerti, makanya langsung nggak apa-apa, satu juga itu temuan. Artinya memang dari 20 variabel itu hanya satu yang signifikan. Seperti itu. Itu modelnya bukan uji T, tapi model yang lain. Gitu. Berarti penelitiannya nggak gagal ya, Pak? Nggak gagal, itu temuan sebenarnya. Jadi bisa jadi rekomendasi untuk kasus selanjutnya atau untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau kami biasa bilang kayak gini, sebenarnya apapun hasil yang didapatkan, selama metodenya terus teknik pengumpulan datanya benar, jangan takut untuk menampilkan, gitu. Ya mudah-mudahan kesadaran Bapak Ibu dosen sih sebenarnya untuk tetap menerima apapun hasilnya selama memang prosedur yang digunakan mahasiswa tersebut sudah tepat. Begitu, Pak. Baik, Pak, kita buka sesi interaktif. Ya, Bapak Ibu sudah ada beberapa yang raise hand. Oh ya, silakan. Pak Edi Winarko. Pak Budi. Ya. Mohon diaktifkan, Pak. Halo, bisa didengar, Pak ya? Ya, gimana Pak? Ini tadi mungkin saya coba bantu jawab saja, Pak. Ini terkait dengan pertanyaan uji F dalam uji T itu, Pak ya. Uji F dalam uji T. Seperti itu ya tadi ya pertanyaannya, Pak. Iya, itu kaitannya kayaknya dengan regresi deh, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau boleh saya komentar, sebenarnya uji F itu memang di dalam uji T, khususnya untuk uji dua kelompok sampel gitu, Pak ya. Ini memang sebelumnya dilakukan uji F dulu. Jadi uji F ini tujuannya adalah untuk mengetahui homogenitas daripada varian atau data. Homogenitas dari dua kelompok data itu dicek dulu. Artinya data itu homogen atau tidak. Nah, homogenitas itu bisa dilihat dari variannya, ya. Variannya homogen atau tidak. Karena apa? Di dalam uji T untuk dua kelompok sampel, ya, itu ada dua sebenarnya. Ada dua uji T di dalamnya itu. Jadi uji T untuk
ragam yang sama dan ragam yang tidak sama. UJT untuk 2 kelompok sampel yang homogen, ya, itu nanti rumusnya juga akan beda dengan yang tidak homogen. Itu. Jadi UJT 2 sampel ini ada 2 macam di dalam rumusnya, itu dalam statistik itu memang ada 2. Jadi nanti mana yang mau dipakai itu harus diuji dulu homogenitas data dari kedua kelompok. Nah, nanti kalau homogen ada UJT-nya sendiri, kalau tidak homogen juga rumusnya ada sendiri. Jadi saya rasa itu aja, Pak. Ya. Ini khususnya kalau yang terkait dengan UJT untuk 2 kelompok sampel, ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mungkin Pak. Bisa apa namanya? Ya, terima kasih sudah sharing, Pak. Ya. Jadi memang yang tadi ditanyakan memang kaitannya tidak langsung mengatakan bahwa UJT-nya gitu. Nah, tapi memang yang dikatakan Pak Budi betul bahwa kalau diuji independen t-test untuk 2 sampel yang berbeda, itu memang ada pengukuran dulu sebelumnya. Nah, pengukuran dulu sebelumnya di mana harus melihat apakah data untuk 2 sampel ini dia homogen atau tidak. Karena kalau tidak homogen, ada rumus yang satu. Ya, gitu ya, Pak. Kalau misalnya dia homogen, dia ada rumusnya juga yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau yang tadi, yang regresi tadi, yang uji normalitas setelah uji F dan uji T, itu beda lagi pembahasannya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya Pak, selanjutnya terima kasih Pak Budi Yulianto atas masukannya Pak, komentarnya. Selanjutnya Pak Edi Winarko, silakan Pak Edi. Sudah aktif Pak mic-nya. Pak Edi. Mungkin Pak Selwenri, silakan Pak. Pak Selwen. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya mau menanyakan di sini mengenai penentuan jumlah sampel Pak. Ya Pak. Nah, apakah kita mengambil jumlah sampel itu berdasarkan hasil rumus yang kita dapat? Ya, misalnya kita pakai Slovin misalnya. Nah, atau nilai yang kita dapat itu hanya minimal gitu Pak. Kalau misalnya hasil Slovin misalnya 80 orang gitu, kita harus ambilnya 80, nggak boleh lebih. Atau 80 itu minimal, lebih dari 80 itu nggak apa-apa gitu Pak. Nah, kemudian satu lagi saya mau menanyakan tentang kelas interval. Apakah ada ini pakem-pakem tertentu, misalnya kelas interval ini wajib pakai Sturgas, kemudian kelas interval yang lain itu kita pakai justifikasi tertentu saja. Misalnya kita meneliti tentang keputusan pembelian. Nah, kemudian kita membuat kelas interval tentang pendapatan seseorang, misalnya 3 juta, di bawah 3 juta, kemudian 3 juta ke 5 juta, kemudian 5 juta sampai 8 juta, kemudian 8 juta ke atas. Misalnya kita membuat kelas interval seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik Pak, saya langsung jawab Pak. Ya, baik. Jadi kalau yang kaitannya tadi sama pengambilan sampel, ya ini ada beberapa hal sebenarnya yang harus diluruskan. Jadi kalau kan Bapak Ibu pasti kalau yang biasa meneliti sudah biasa mendengar rumus Slovin, ya. Nah, di beberapa literatur, beberapa di ITB termasuk itu dia sangat menentang rumus Slovin karena itu tidak ada dasar kriterianya. Itu dulu yang saya ini, karena sebenarnya kalau Bapak Ibu mau mencari jumlah sampel, misalnya menggunakan random sampling misalnya, itu bisa Bapak lihat misalnya berdasarkan proporsi. Nah, itu ada rumusnya, rumus tersendiri gitu. Jadi kalau di ITB sendiri sudah sangat melarang mahasiswanya untuk tidak menggunakan rumus Slovin untuk mencari nilai atau jumlah sampel dari data populasinya gitu. Nah, kemudian kedua, jumlah sampel yang didapatkan itu jumlah sampel minimal sebenarnya. Kalaupun Bapak bisa dapat lebih banyak itu pasti lebih bagus.
Tapi kaitannya kan kalau apalagi kalau di pemerintah atau di perusahaan, ya pasti mau cari nilai yang minimal. Tapi biasanya kita bilang bahwa kita sampaikan bahwa jangan pas banget karena itu kan nilai sampel minimal. Kalau misalnya bisa lebihkan beberapa, jangan sampai ada data yang nggak valid. Gitu. Itu Pak ininya. Yang kedua tadi apa ya Pak? Mengenai kelas interval, Pak. Ya, kelas interval. Jadi kelas interval itu sebenarnya kalau kita punya referensi di awal, itu lebih disarankan untuk menggunakan referensi. Karena kan kalau kita menggunakan rumus Sturges, ini kan rumus yang umum. Nah, dia tidak memperhatikan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing bidang. Tapi kalau punya referensi, otomatis kan referensinya ini mengikuti bidang-bidang tersebut. Misalnya di jenis usia, misalnya usia yang pegawai negeri, usia sekian sampai sekian, ini sudah tergolong dekat pensiun misalnya. Kemudian usia sekian sampai sekian misalnya muda. Gitu. Jadi memang sudah punya kriteria masing-masing. Tapi kalau tidak punya, ya otomatis kita ya bisa menggunakan rumus yang umum, yaitu rumus Sturges. Seperti itu, Pak. Bagaimana moderator? Ya, gimana Pak Selwen? Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Dewi. Silakan Bu. Oh iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak, kan Bapak jelaskan tentang uji T bahwa itu syaratnya harus berdistribusi normal. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu ciri-ciri data yang berdistribusi normal itu bagaimana caranya kita untuk mengetahuinya? Terus yang kedua, kalau dia tidak berdistribusi normal bagaimana? Kita gunakan apa? Itu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau mau tahu, kita tinggal uji aja Bu. Di SPSS bisa kita uji langsung. Jadi misalnya, ini tadi saya nggak tunjukin, ini saya share screen dulu ya. Tunggu ya Bu. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu uji T, misalnya data yang ini, Bapak Ibu lakukan aja dulu uji normalitas. Di sini Bapak Ibu klik analyze, kemudian masuk ke non-parametric test. Di sini Bapak Ibu pilih legacy dialog, pilih one sample KS. Pilih one sample KS di sini nggak usah diganggu yang ini artinya kita nanti uji normalitas. Bapak Ibu tinggal masukin datanya, tinggal oke. Nah, di sini adalah hasil dari uji normalitasnya. Nah, kalau di sini lebih besar daripada 0,05 atau nilai alfanya, maka di sini berarti data yang Bapak Ibu gunakan adalah dia sudah berdistribusi normal. Nah, artinya Bapak Ibu sudah bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu uji T seperti itu. Kalau tidak, Pak, misalnya kecil dari 0,5, berarti kan Bapak bilang tidak normal. Ya. Pakai uji yang lain, Bu. Jangan pakai uji parametrik. Pakai uji non parametrik. Ada banyak opsi untuk uji non parametrik. Sesuaikan dengan data Bapak Ibu yang dimiliki seperti itu. Jadi kita nggak bisa maksain. Kalau misalnya datanya itu memang tidak berdistribusi normal, artinya kan syaratnya tidak terpenuhi. Nah, gunakan alternatif lain, sama kok ininya. Karena kita sama-sama hanya ingin melihat bagaimana ukuran pemusatannya dibandingkan dengan misalnya nilai parameter tertentu atau nilai untuk populasi atau sampel yang lain seperti itu. Jadi nggak usah dipaksain untuk menggunakan data uji T. Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Pak Vicky, silakan Pak.
atau Ibu Linda, silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Mohon tanya terkait uji statistik. Jadi saya berencana untuk mengetahui faktor resiko dari suatu penyakit seperti itu. Kira-kira ada tidak persyaratan untuk menguji faktor resiko tersebut, ada minimal sampel atau tidak? Kemudian selain itu untuk mengeluarkan data odds ratio atau relative risk itu bagaimana nggih caranya? Terima kasih. Oh iya, ini Ibu dari kesehatan ya? Halo, cek. Betul Pak, betul. Ya, jadi kalau faktor resiko sebenarnya kan ini kaitannya sama tujuannya sebenarnya. Jadi Ibu sebenarnya tujuan analisisnya apa? Nanti sesuaikan dengan metode analisis apa yang harus digunakan. Nah, karena kalau di UJT ini kaitannya sama yang tadi saya bahas, itu untuk melihat apakah misalnya contoh tujuannya apakah terdapat efektivitas dari misalnya suatu obat misalnya, apakah efektif terhadap penyakit tertentu misalnya. Jadi otomatis itu ada sebelum dan setelah. Atau misalnya kaitannya sama apa yang tadi apakah menggunakan obat ini bisa lebih cepat sembuh misalkan dibanding dengan obat yang lain. Artinya kan itu akan ada 2 sampel independent sampel t-test. Nah, jadi kalau faktor resiko apa saja yang mempengaruhi yang Ibu mau cari tahu, artinya jangan pakai uji T. Gitu. Nah, bisa saja nanti lihat dulu jenis data nanti yang akan terbentuk. Gitu. Nah, kalau relative risk ini kan sebenarnya mirip-mirip sama odds ratio. Nah, ini memang untuk analisis data kategori. Nah, itu dia punya satu pembahasan kalau Ibu tertarik sebenarnya dengan pembahasan tentang analisis data kesehatan. Nah, analisis data kesehatan itu salah satu yang tadi Ibu sebut, ada relative risk, ada misalnya apa regresi logistik bisa digunakan, kemudian analisis survival, nah itu bisa semua digunakan tuh. Nah, kalau Ibu punya faktor-faktor yang berpengaruh, artinya pilihannya adalah Ibu bisa menggunakan regresi logistik atau analisis survival, karena kemungkinan data yang Ibu miliki yang Y-nya itu pasti kategori, kalau Ibu larinya ke relative risk, seperti itu. Nah, relative risk bisa juga pakai software SPSS. Nah, jadi ada memang beberapa metode analisis kalau untuk data-data kesehatan. Seperti itu, Bu. Tidak ada minimal sampel ya, Pak? Nah, minimal sampel sebenarnya kembali lagi nih. Kalau memang di bidang kesehatan dia sudah menentukan tertentu, ya otomatis ngikutin itu. Tapi kalau misalnya Ibu tetap mengikuti teknik statistik, artinya minimal sampelnya harus mengikuti berapa jumlah sampel yang Ibu dapatkan dari perhitungan jumlah sampel minimum. Misalnya kayak tadi, misalnya Ibu menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling misalnya, Ibu ikutin rumusnya, itulah minimal sampelnya, gitu. Kalau misalnya untuk di metode itu selalu kaitannya sama teknik pengambilan sampel yang Ibu gunakan, seperti itu. Karena memang yang kita inginkan kan sebenarnya kita mau mengambil kesimpulan, mau mengambil kesimpulan dari sampel data yang kita miliki, mau menarik kesimpulan untuk data populasinya. Artinya balik lagi ke teknik awal dulu, Bu. Gitu. Untuk metodenya nggak ada. Oh ya, baik Pak, terima kasih.